Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di salah satu daerah di Kabupaten Kuningan. Lokasi ini sebagai tempat usaha atau budidaya rumput odot dan rumput pakcong, dan juga sebagai penjualan rumput di wilayah Tiga Cirebon yang terbesar lah guys. Karena lokasi lahan ini luas tanahnya aja sampai 5-10 hektar nih guys. Nah, kita akan bertemu dan bersilaturahim dengan salah satu penjual rumput odot dan rumput pakcong. Baik jual rumputnya juga jual bibitnya. Kita akan silaturahim dengan beliaunya dan kita akan ngobrol-ngobrol nih guys. Nah, kita ketemu dengan Mas Adinya. Nah, ini lokasinya nih sangat luas sekali nih guys. Ini ada beberapa yang sudah panen. Ini udah tumbuh lagi nih guys. Nah, ini kita ketemu dengan Mas Adinya selaku pengelola dan yang menjual rumputnya nih guys. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Sehat Mas Adi? Alhamdulillah Kang, sehat. Nah, Mas Adi bisa diceritakan nih, ini lokasinya di daerah mana nih Mas Ya, Adi? jadi di sini lokasinya terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Kang. Desa Cibuntu, Betul. Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Adi, ini Ya. usaha jual beli bibit sama jual rumput odot dan pakcong ini udah berapa lama nih Mas Adi? Kalau lahan tuh sekitar kurang lebih udah 4 tahun, tapi kalau saya pribadi masuk di sini tuh udah sekitar 1 tahunan. 1 Betul. tahunan. Jadi lahan ini tuh milik suatu perusahaan. Milik suatu perusahaan. Betul. Nah, Mas Adi yang ngelolanya gitu Ya, ya? alhamdulillah saya dipercaya buat ikut ngelola gitu. Nah, kalau boleh tahu, ini apa namanya, luas lahan atau yang dikelola oleh Mas Adi berapa hektar nih? Sekitar ada 10 hektaran. Ada 10 hektaran Mas Betul. Adi. Ditanamin apa aja Mas Adi? Ditanemin rumput odot dan pakcong. Rumput odot dan pakcong. Untuk Nah, kebutuhan pakan ternak. untuk kebutuhan pakan ternak, Iya. apakah itu domba ataukah itu sapi ya? Betul. Nah, ini tata cara penanaman untuk rumput pakcong sama rumput odot itu seperti apa Mas Adi? Sebelumnya kan rumput odot ini termasuk dalam kategori rumput gajah-gajahan yang Rumput yang gajah-gajahan. kecil. Iya, istilahnya. betul. Dalam kandungan proteinnya itu ada sekitar 12-15 kandungan protein. Nah, serat Nah, kasarnya itu Serat ya. kasarnya. Nah, Betul. kalau misalnya dalam proses tanam itu harus nyerong. Jadi misalnya Contohnya nih Mas Adi. bibit ini kita potong 30 cm, 30 cm. kita serong. Tanam miring lah judulnya Iya, sekarang terus kayak gitu. banyak teman-teman cerita biar kan kalau misalnya masa tanam itu sampai masa panen itu kan sekali panen pertama itu membutuhkan waktu 90 hari. 90 hari. Iya, masa gitu. panen pertama. Nah, setelah masa panen pertama untuk masa panen selanjutnya itu hanya sekitar 30 sampai 40 hari. Jadi kurang Pas lebih panen 9 kedua ya 30 hari sampai 40 hari. Kalau panen pertama itu 90 hari. 9 hari dari awal tanam. Nah, kalau pemupukan lahannya itu gimana Mas Adi? Kalau pemupukan kan tergantung, ada yang menggunakan kimia dan ada yang menggunakan organik, kan mayoritas di sini masih menggunakan kimia. Oh, Betul. kimia. Kimianya Iya. pakai apa tuh Mas Adi? Pakai urea. Pakai urea, Iya. tinggal ditabur aja ya. Tinggal ditabur aja. Dan Gitu. keunggulan rumput odot ini batangnya kecil. Jadi domba yang mayoritas mengonsumsi ini kan rata-rata pembelinya kan rata-rata domba. Jadi Betul. ya kemakan lah, nggak habis. Maksudnya habis lah, nggak terbuang. Termasuk gitu. batangnya juga Termasuk dimakan Mas batangnya Adi. juga. Ya, Itu ya. secara tidak langsung kan kalau misalnya pakcok atau gajah-gajah yang lain kan batangnya besar. Ya. Nah, batangnya besar itu Otomatis otomatis harus pakai chopper atau enggak yang lain untuk apa, untuk mencacahnya gitu. Kalau ini pakai arit aja secara manual bisa gitu. Nah, kalau kelebihan dari rumput odot itu untuk di hewan ternak apa tuh Mas Adi? Secara protein dan nutrisi bagus. Bagus. Dan yang tadi keunggulannya yaitu batangnya tidak terlalu keras. Batangnya tidak terlalu keras Pada ya. domba tuh habis gitu. Nah, kemarin tuh banyak teman-teman cerita katanya kalau bikin fermentasi dari bahan baku odot Ya. ya mayoritas habis dibandingin dengan Yang rumput-rumput lainnya rumput lah ya. lain dan tebon jagung gitu. Oh, seperti itu. Iya, karena rata-rata batangnya tidak habis gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, ada rencana ke depan nggak Mas Adi buat dari rumput odot ini difermentasi Mas Adi ke depannya? Betul, insya Allah kita habis lebaran kita udah mulai ngegarap pabrik silasenya. Pabrik silasenya. Iya, jadi jadi nanti terima pemesanan selain rumput odot, Betul. bibit juga untuk fermentasinya juga Iya, terima Mas Adi ya. betul. Nah, saya sendiri kan secara basic akademi bukan di pertanian dan peternakan, tapi Oh gitu. ilmu komunikasi. Malah ilmu komunikasi ya, iya. Tapi karena
orang tua saya petani, kakek nenek saya petani ya, Ah, saya harus melanjutkan nilai itu gitu. iya, Kan iya. petani juga ada singkatannya Mas, Apa tuh? pemuda tampan dan pemberani. Wih, pemuda tanpa dan berani, alhamdulillah Jadi petani. Ya, iya, ya, ya, dan ya. pemuda itu menurut saya bukan usia tapi konsep gitu. Jadi Oh gitu, ya, ya, ya. jadi meskipun ya udah tua ya tetap pemuda gitu. Oh gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, nah, kalau misalnya ada yang mau mesen nih Mas Adi, Betul. itu teknisnya gimana pemesanannya? Jadi kita tuh menawarkan dua pilihan. Jadi 1 kilo bibit odot itu harga 500. Harga per kilo itu 500. Sedangkan misalnya kita pengen diaritin dan ngarit sendiri, itu Mm-mm. tambah 200 biaya aritnya. Biaya arit yang disediakan oleh Mas Adi dan tim Betul, lah teman-teman iya. itu tambah 200 Tambah 200 dari tim kami. Jadi Mm-mm. tinggal muat ke mobil aja. buat ke mobil aja. Sedangkan ada teman-teman yang misalnya pengen diantar sampai kandang, itu bisa tinggal ditambah estimasi biaya dari lahan Ongkirnya ke berapa ya? iya, Jaraknya kandang. kemana gitu ya? Jaraknya kemana? Ah, jadi gambarannya kalau misalnya ada yang mau mesen rumput odot, Betul. kalau untuk misalnya tanpa jasa pengaritan itu Iya. 500. Betul. Nah, kalau untuk diaritin itu tambah 200 jadi Betul. 700. Iya. Nah, kalau di sini untuk real nyatanya bahwa misalnya berat atau apa ada timbangannya Mas Adi? Ada. Jadi Ah, kita biasanya mayoritas satu ikat itu dari 30 sampai 40. 30. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya pengen di sekalian besar sampai 50 kita bisa jadi satu ikat itu. Iya, Jadi, iya, iya. pengen ditimbang semua silahkan, tapi kalau rata-rata timbang satu, kita ngambil ukuran lah contoh gitu. Jadi teman-teman yang beli juga pasti percaya gitu, karena makin kesini jadi nggak pakai ditimbang gitu. Nggak pakai timbang. Iya, Karena insya Allah kepercayaan Iya. sama Mas Adi juga tidak membohongi lah judulnya Iya, lah ya. kalau misalnya kurang ya kita ambil lagi, kalau lebih ya bonus. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, Mas Adi sanggup nggak dalam hal pengirimannya sampai ke luar kota atau di luar wilayah 3 Cirebon? Insya Allah kita sanggup. Kalau untuk contohnya ke memenuhi. Bandung, Iya. ke Bekasi, kalau ada yang mesen atau Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur nggak masalah bisa, sanggup. Sanggup. Harus banyaknya atau berapa banyaknya gimana Mas Adi? Tergantung relatif juga kepada teman-teman yang mau memesan. Memesannya gitu. ya. Tapi rata-rata maksimal mobil callback itu kan 2 ton. 2 ton Iya. Mas Adi ya. Mentok-mentok 2 ton setengah. Nah, tapi harga tetap ya. Iya. Nah, dan kalau ini ada pertanyaan lagi nih, barangkali misalnya dari mereka itu membawa kendaraan sendiri, Iya. apakah ada jauh lebih murah atau kayak gimana Mas Edi, atau tetap patokannya 500 itu? 500 itu. 500 Dari itu. harga pokok rumputnya sekian Per kilonya ya? ditambah Biaya ngarit, operasional ngarit sekian, jadi dan 700 ketika ya, ya, emang ya. ada permintaan untuk dikirim ya kita tinggal tambah biaya pengiriman. Begitu. Ini kalau musim Mas Adi, kalau musim kemarau ini Mas Adi apakah ready juga nih rumput-rumputnya nih Mas Adi? Insya Allah tetap ready ya. Jadi odot ini salah satu tanaman yang survive lah di lahan kering juga bisa. Lahan kering. Nah, itu salah satu keunggulannya juga. Jadi di satu sisi dia tidak membutuhkan air yang banyak, Ya. di satu sisi dia juga tetap bisa tumbuh meskipun agak lambat di musim kemarau gitu. Di musim kemarau. Jadi walaupun musim kemarau misalnya rumput ini masih bisa lah diorder atau apa ya. Iya. Jadi kan kebanyakan kalau di antara peternak itu kalau musim kemarau itu kan jadi kendala tuh. Iya. Bahwa aduh pakannya rumputnya kok nggak ada karena nggak ada rumputnya, misalnya atau rumput sembarangan nggak ada gitu. Kedepannya juga kita insya Allah bisa nyuplai fermentasi, jadi teman-teman yang yang harus kita udah jadi bahan jadinya gitu. Bahan jadinya. Di satu sisi ada pilihan rumput hijauan, di satu Ah. sisi sudah jadi fermentasinya, jadi tinggal muat lagi, tinggal siap saji kepada domba. Nah kalau untuk misalnya menyesuaikan dombanya, misalnya biasanya kan pakai rumput liar. Iya. Sekarang sekarang dibiasakan menggunakan rumput odot, itu ada penyesuaian nggak Mas Adi? Biasanya emang ada penyesuaian. Rata-rata teman-teman kita cerita katanya kalau misalnya domba-domba itu awalnya makannya rumput lain atau pakan lain, pasti ke odot tuh bisa membutuhkan waktu semingguan lah. Semingguan untuk melahap menyesuaikan. gitu. Iya, Mungkin awal-awal agak rewel gitu, nggak mau makan. iya. Terus untuk kebutuhan dombanya juga itu relatif, itu kan tergantung teman-teman peternak di kandangnya masing-masing gitu. Ada yang ngikutin bobot ukuran, ada yang sekenyangnya domba gitu, ada yang ngikutin target bobot juga gitu. Jadi tidak bisa tidak bisa dipatokan gitu, kebutuhan odot ini menyesuaikan kebutuhan dombanya. Nah di Mas Adi berdasarkan pengalaman itu satu domba
Itu berapa apa namanya banyak atau ada takaran atau gimana Mas Adi untuk pemberian rumput odot ini kepada domba nih Mas Adi? Insya Allah sih kalau kita yang saya alami di domba-domba ayah saya, Ya. kalau rumput odot ini lahap lah. Jadi kadang-kadang dia kenyang pun kalau misalnya tanda kutip kita dikasih tetap makan gitu. Oh gitu. Jadi ya ukurannya banyak. Kita kembalikan lagi ke masing-masing peternak yang memiliki pengetahuan tentang kandangnya masing-masing gitu. Jadi ada yang relatif, ada yang pakai ukuran bobotnya, ada yang pakai ya sekenyangnya domba gitu. Gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan lagi Mas Adi, kan di tangan Mas Adi ini ada bibit nih. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang pesan bibit odot ataupun bibit pakcong, kalau bibit odot berapa per satunya atau ukurannya berapa gitu? Terus bibit pakcong berapa Mas Adi, bisa dijelaskan Mas Adi? Odot ini contoh seperti ini ya. Jadi batangnya ini 30 cm itu harga 250. 30 cm harga 250 perak. Tergantung permintaannya berapa banyak. Nah, seperti kalau pakcong Mas Adi. Kalau pakcong itu harga 300. 300 perak, tinggal dikali berapa banyak yang mau order. Siap kirim seluruh Indonesia Mas Adi ya. Oke, tergantung permintaan dari konsumen aja. Oke. Nah, Mas Adi terakhir, kalau semisal ada yang mau pesan, nah yang nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Adi, nomor telepon berapa nih Mas Adi? 085 085 624 624 350 350 562. Oke Mas Adi, ini informasinya terima kasih sekali nih terkait masalah kebutuhan rumput odot dan bibitnya. Nanti kalau misalnya rekan-rekan yang membutuhkan bibit sama rumput odotnya untuk seluruh wilayah Indonesia, dari Mas Adinya insya Allah bisa membantu untuk pengadaannya. Dan ini tidak kenal musim nih, kelebihan dari rumput odot karena di sini luas dari lokasinya ada puluhan hektar nih guys, dan tanamannya ini banyak sekali nih guys. Nah kalau misalnya butuh, nanti nomor HP dari Mas Adi selaku pengelola dan penanggung jawab dari orderan ini akan kita cantumkan di deskripsi atau di tayangan ini guys. Oke, untuk channel Agung Dombanya guys, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di video yang sederhana ini agar kami lebih termotivasi lagi guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.